Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Oktavianda dengan NPM 041. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik berbentuk lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Namun pada zaman sekarang ini, arti informasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, tetapi banyak digunakan menggunakan alat komunikasi seperti handphone, TV, radio, dan lainnya. Inti dalam memahami konsep komunikasi adalah 3. Yang pertama, komunikasi paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga adalah terjadi proses interpretasi untuk memahami dan merespon dari informasi yang diberikan komunikator kepada komunikan. 2. Proses dan unsur-unsur komunikasi. Adapun proses komunikasi terdiri dari 7 unsur. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim merupakan orang yang memiliki informasi dan akan menyampaikan informasi yang ada kepada orang lain. Yang kedua, penyandian atau encoding. Penyandian merupakan mengubah informasi ke dalam isyarat-isyarat atau simbol-simbol tertentu untuk ditransmisikan. Yang ketiga, pesan dan saluran atau message and channel. Pesan merupakan informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima, sebagian besar dalam bentuk kata, baik berupa ucapan maupun tulisan. 4. Penerima atau receiver. Penerima merupakan orang yang menerima informasi dari pengirim. Penerima melakukan proses penafsiran atas informasi yang diterima dari pengirim. Yang kelima, penafsiran atau decoding. Merupakan proses menerjemahkan atau menguraikan sandi-sandi pesan dari pengirim, seperti mengartikan huruf Morse dan sejenisnya. Sebagian besar proses decoding dilakukan dalam bentuk menafsirkan isi pesan oleh penerima. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Merupakan tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan pengirim. Umpan balik hanya terjadi pada komunikasi 2 arah. Yang ketujuh, gangguan atau noise. Banyak faktor yang mengganggu penyampaian atau penerimaan pesan dari pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Rizky Rahma, MPM 039. Di sini saya akan membacakan aturan komunikasi. Nah, ada 4 jenis peran komunikasi yang terjadi pada jaringan komunikasi kelompok, yaitu penjaga gawang. Penjaga gawang merupakan orang yang mengendalikan pesan di antara 2 orang atau organisasi. Yang kedua ada penghubung. Nah, penghubung merupakan seseorang yang menghubungkan 2 kelompok atau lebih dalam suatu organisasi dan ia bukan sebagai salah satu anggota kelompok tersebut. Yang ketiga ada pemimpin informal atau opinion leader, yang mana pemimpin informasi merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara informal sikap dan perilaku para anggota. Yang keempat, pelintas batas. Pelintas batas merupakan seorang yang selalu berhubungan dan mengkaji perubahan lingkungan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri Saragi dari kelompok 9 perilaku organisasi akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi dan cara menghadapinya. Beberapa hambatan dari komunikasi yang efektif yaitu 1. Menilai sumber. 2. Penyaringan. 3. Tekanan waktu. 4. Mendengar secara selektif. 5. Masalah bahasa. 6. Bahasa kelompok. 7. Perbedaan kerangka acuan. 8. Beban komunikasi berlebihan. Dan beberapa cara mengatasi hambatan dalam komunikasi yaitu 1. Meningkatkan umpan balik. 2. Empati. 3. Pengulangan. 4. Menggunakan bahasa yang sederhana. 5. Penentuan waktu yang efektif. 6. Mendengarkan secara efektif. 7. Mengatur arus informasi. Sekian dan terima kasih.